Ngomong ini, gue tuh pengen ngajak lo Muay Thai. Ngomong sama Citra. Oh, hah? Gimana kalau castingan segede gitu? Ini bagaimana ini? Nggak tahu ya ditanya. Kalau bonyok dan sakit aku nggak inget. Yang pasti nggak ada. Cuman waktu itu aku lagi cedera. Bukan lagi cedera ya. Aku habis kecelakaan. Jadi bukan kayak pas lagi tanding ya, sebelum tanding aku kecelakaan naik motor. Udahlah tak, udahlah mau tanding, udahlah kecelakaan, udah tetap jalan. Selesai. Iya, pas diikat rambut, sini skin dalam. Iya, ini. Keluar Everlast gitu. Ya udah Bang mau kemana? Sebentar ya. Kira-kira saya mau kemana nih? Gak jadi bang. Oke. Kalau cowok ada refleks gini nggak sih kalau Apa? misalnya ada, nggak tahu ya entah cowok atau aku sih ngeliatnya bukannya sama-samain ya, tapi binatang pun kalau misalnya ngeliat kita takut. Binatang pun ya. binatang itu karena emang binatang orang. Misalnya kayak Duh, Mbak Citra, aku tuh kayaknya mulai bosen deh. apa tuh? Kan kemarin aku habis lari, ya kan? Oh iya. Aku lihat deh. Dari kenyataan. Nah, aku tuh pengen Muay Thai lagi. Kamu masih Muay Thai kan? Masih. lah, orang di atlet pas gimana sih ceritanya? Masih ya? Masih, sebenarnya jarang sih kalau Muay Thai-nya aja ya. Tapi masih. Ini kan, ayo kita latihan lagi deh. Duh, gemeter. Gemeter kaki kadang-kadang. Kalau udah kaki kan udah mulai capek ya kan. Tapi sebenarnya selain aku tuh kan kalau sendirian kan nggak enak ya. Kayaknya ada yang lebih mau ditemenin. Tapi ini tuh temen aku tuh lebih butuh lagi kayaknya untuk Muay Thai karena dia tuh lebih lebih laki lah dibanding kita. Kita kan udah laki nih, dia lebih laki. Sini dong, Jang. Kemana aja, Jang? Jang. Nah, Mas Bor. Ini kayak laki semua di sini. Lo nggak lihat badan gue udah kayak Apa bengkak? Enggak, udah kayak semua nih. Gue kira kayak Obelix aja gede banget. Ini gede. Ngomong ini, gue tuh pengen ngajak lo Muay Thai. Ngomong sama Citra. Oh, hah? Gimana kalau castingan segede gitu? Ini bagaimana ini? Nggak tahu ya ditanya dong. Sedot kali ya. Oh, sedot. Tapi kalau nggak salah di Thailand itu biasanya yang pelatihnya perutnya kayak gini-gini Oh, ya, semua. sukses ya berarti? Sukses. Cuman masalahnya, Masa sih? tapi masalahnya bukan lemak, Apa? otot sih. Oh, kalau lu tinggal dikotak-kotakin aja. Oh, gampang gue gambar aja ntar. Iya, Kotak. Ya jangan selalu udah gebuk dikit kita pingsan loh Mbak Citra. Nggak usah gitu. Atau kan Trip dekat banget ya. Oh iya. Oh, gimana ya? Gue masih bisa kayak gini, lo kemana? Oh iya benar, gue nggak bisa ini ya, nggak bisa menghindar. Terus jadi deket dong. Tapi aku tuh pengen tahu sebenarnya, penasaran nih Mbak Citra tuh awalnya kan kalau perempuan tuh di mana-mana cita-cita tuh pengen apalah jadi apa princess lah apalah, kenapa tiba-tiba malah jadi atlet Muay Thai gitu? Emang di mana-mana? Enggak Kan sih. bisa pengen jadi princess ya? Enggak. Apa ya? Loh, Muay Thai kan nggak bisa princess apa? Mulan nih ya, dia bisa mendekar kan. Tapi kalau Mbak Citra, kenapa nih awalnya? Kenapa ya? Kira-kira kenapa tuh? Oh, mungkin beautiful fighter kali gara-gara lihat dulu. Kan aku dulunya tuh ini kayak yang lain lah, pengen latihan doang. Oh. Jadi awalnya mau latihan aja, terus habis itu kan aku tipe-tipe yang kayak penasaran gitu dong. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba kayaknya seru setiap hari latihan, kayaknya Kayak bakso suatu borak. ya. Kayaknya gue jago nih, bisa nih ngelawan orang gitu. Jadi coba yuk tanding. Coba yuk tanding. Ada coba tanding. Coba latihan gitu, coba tanding. Iya, itu pertama kali. Soalnya aku sotoy banget waktu itu baru setahun latihan loh, langsung kayak pengen tanding gitu. Oke. Terus pas tanding, Muay Thai dong ya? Tandingnya Muay Thai dan di Thailand. Bayangin sotoy sih. Waktu itu terus kalah. Ya kalau menang sih hebat sih. Iya betul. Kalau menang itu kayak luck dan itunya hebat banget. Itu gitu. 80% luck juga. Tapi aku yakin banget dari kekalahan itu bikin penasaran kan? Makanya Iya, akhirnya kamu itu. terus lagi. Mungkin emang harus kalah ya pada saat itu. Tapi kenapa Muay Thai gitu? Maksudnya Ya, bela apa? diri, maksudnya bela diri kan banyak. Waktu Ada itu kan silat, taekwondo, karate. Kenapa Muay Thai gitu? Terus langsung berdarah ke Thailand lagi. Nah, itu dah. Dulu kan 2010, 2009. Lama ya? Gue baru lulus. Terus? Lulus apa tuh? Hah? Kuliah? Ketahuan dong umur. Maksudnya? Aku masih kuliah. Oh iya. 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 Masa? Aku juga deh masih kuliah. Yang dia tuh udah Iya, sama. Kalau nggak salah kita satu tahun deh. ya tahun ya. Nah, jadi pas lagi tahun itu kan lagi ngehits banget tuh. Semua orang latihan Muay Thai. Oh. Ya kan? Olahraganya ya. Lagi lifestyle-nya banget latihan Muay Thai semua orang. Jadi aku ikutin adikku waktu itu, dia duluan yang latihan.
Terus habis itu latihan kayak cuman seminggu 2-3 kali ya. Terus jadi tiap hari. Udah gitu mama support. Sebenarnya waktu itu mama sih orang tua yang suruh. Kayak lu ngelakuin sesuatu yang lain kayak daripada malam-malam cuma nongkrong doang atau apa gitu kan. Luar biasa ya ibunya ya. Anak perempuan disuruh, lu ngapain kek? Lu sana hajar aja orang kayak. My God, oke terus. Ya udah sebenarnya cuma latihan doang disuruhnya. Tapi kita masih kuliah kan waktu itu, masih pakai uang jajan mereka kan. Jadi nurut aja lah. Oke. Ya, jangan habisin uang buat nongkrong, habisin duit buat tato. ini nggak apa-apa. Enggak dong. Pakai duit sendiri. Kita pakai uang sendiri. Bro, fullback bro. Fullback bro. Boleh kakinya nggak? Wis, apa lagi? Gua aja ngeliatnya perih. Masuk bulan ini kaos kaki nggak dulu? Ngetes tato. Kaki perawan jangan. Soalnya kalau misalnya NATO pakai duit orang tua belum berani. Oh, belum berani. Beraninya ini latihan nih Muay Thai. Jadi sambilannya Ya. dapat duit, bikin tato. Tapi kalau dapat duit nggak sih, Mas Citra? Apa? Kalau dapat duit nggak sih? Dapat. Kan Sama hikmah. sama berapa? Dapat dari mana? Tapi dapat duit nggak? Pelajaran dapat. Tapi duit nggak dapat. Duit dapat. Dapat sama hikmah, dapat sama hikmah juga. Sama hikmah dapat. Hikmahnya adalah akhirnya dia malah membangun potensi yang lebih Iya. di dalam situ. Malah jadi fighter ya, jadi atlet ya. Satu Iya. lagi gue mau nanya, itu ada asuransinya nggak sih? Kalau di luar ya, kalau di luar sih, maksudnya dalam negeri deh, gue pengen tahu. Ada asuransi? Asuransi itu kalau di profesional nggak ya, itu sendiri-sendiri. Oh, masing-masing. Tapi biasanya kita baru diasuransiin kalau kita mau main. Jadi kan kayak apa ya, tenaga kerjaan ya bilangnya kalau gitu. Ya nggak sih? Bisnaker. Jadi kita punya sendiri, Iya. perorangan punya sendiri. Nanti pas mau main diasuransiin lagi. Oh gitu. Apa yang diasuransi biasanya, Mas Citra? Kan kadang-kadang maksudnya apakah apa seluruh tubuh, apa-apanya, atau ada yang memang khusus diasuransikan untuk fighter? Maksudnya ada part tertentu nggak yang memang Ini diasuransikan? enggak sih, tapi ada nominal. Oh. Ada nominal kan, nominalnya kayak maksimal berapa gitu. Itu maksudnya kalau misalnya kayak ya maksudnya di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan asuransi itu dia tahu nggak misalnya, oh ini profesinya sebagai fighter gitu, terus yang apa? Yang tidak boleh yang apa? boleh, tidak boleh, yang di cover apa, yang tidak di cover apa gitu, ada nggak sih? Harusnya ada ya dari Harusnya. merekanya. Soalnya kan ini acaranya kan fighting. Oh, dari promotor Nah, berarti jadi ya? promotor berarti harusnya sih emang sesuai dengan Oh, sesuai. Oh, jadi promotornya ya. Karena Tapi itu pertama kali ya, namanya perempuan ya. Pertama kali, terus udah gitulah di luar negeri pula gitu kan tandingnya. Walaupun dengan kesotoyan gitu ya saat itu gitu kan. Terus kan kalah. Apa sih yang terbesit? Apakah kayak ya sialan gue kalah atau kayak oke next langsung lagi Thailand lagi atau Kayaknya gimana? kedua itu deh. Langsung. Langsung. Soalnya berasa keren banget karena kan pada saat itu kita bukan atlet ya. Berasa keren banget lah kita bisa dari orang biasa. latihan, ya. terus habis itu tiba-tiba bisa tanding main di profesional gitu kan, kayak wow. Apa yang banyak kalau boleh tahu? Gak ada sih yang bonyok waktu itu. Apa yang tahu aja kan pasti kan nggak mungkin Muay Thai itu kan hampir semua badan kan. Maksudnya ya kaki juga main gitu kan. Ada nggak yang part body yang paling sakit gitu kalau Mbak Cita ingat waktu itu? Kalau bonyok dan sakit aku nggak inget. Yang Tapi- pasti nggak ada. Cuman waktu itu aku lagi cedera. Bukan lagi cedera ya. Aku habis kecelakaan. Jadi bukan kayak pas lagi tanding ya, sebelum tandingnya aku kecelakaan naik motor. Udahlah mau tanding, udahlah kecelakaan, udah tetap jalan. Perempuan ini bagaimana? Coba, ayo bisa. Itu kecelakaannya apa coba? Apa? Nabrak tiang listrik di depan gym. Ya, itu sober apa enggak? Itu gue tanya dulu deh. Sober nggak? Sober. Latihan banget. Atau capek? Lagi excited banget karena waktu itu pas baru dateng dia Itu bilang 100% adrenalin tuh. Dia bikin dia tuh tabrakan. lagi tiba-tiba bilang kan aku mau sebulan di sana, lu bisa main 2 minggu lagi. Jadi kalau nggak cedera nanti 2 minggu lagi lu bisa main lagi. Jadi bisa 2 kali main kan dalam waktu sebulan. Kayak seru banget. Jadi kayaknya aku terlalu excited terus aku Sotoy. motor itu sotoy. Langsung lah kita tabrak tiang listrik itu, jadi Berarti yang harus listrik nggak stres. ngapa-ngapain loh, diem. Dia diem loh. Beton. Dia nggak salah ya. Dia Yang nggak beton salah. lagi. Beton lagi, jadi aku ada bocor-bocor lah. Kalau tiang kan masih agak-agak kopong makanya. Beton kan solid. Iya benar. Kayak ya udah kelar. Jadi yang pasti motornya rusak. Nah, Terus aku dijahit adalah di sini sama di bawah sini.
Udah jadi mesti break dulu tuh seminggu, makanya aku main cuma sekali waktu itu. Oh, ada 2 kali. Terus habis itu lanjut lagi setelah kalah ya. Setelah kalah kan pulang. Pulang dulu. Pulang ke sini, terus habis itu mulai Kaji Naim dulu. Ngaji Naim. Mohon maaf, dia kan bimbingan dokter yang ngaji Naim ya. Dirut dulu. Oh iya udah. dulu. Indonesianya nggak boleh hilang dong. Tetap harus ada cara tradisionalnya di situ ya. Tradisional harus ada. Oke. Bisa di sini ya. Jadi udah habis itu pulang, terus di sini mulai ada tuh bikin acara-acara, kan aku under 1 gym akhirnya. Emang dari dulu sih, emang aku di tempat aku latihan itu di Jakarta, aku itu di Kemang. Emang udah sasana atau Udah sasana. bukan gym biasa, maksudnya sasana gitu Sasana kan? Muay Thai. Jadi aku ikut mereka bikin acara-acara, aku main di situ. No. Gitulah. Kalau pertama kali menang di mana sama Citra? Pertama kali menang main Muay Thai ya? Iya. Main Muay Thai. Main Muay Thai dianggap main. Main. Iya, main. Yuk kita main yuk. Main apa? Muay Thai. Di Jakarta sih. Ada kan orang kalau main kita apa? Main yuk, mana nonton, main apa? Kayak biliar, main apa? Muay Thai. Gimana? Buat suka saya. Di mana tuh? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Eventnya waktu itu, event apa ya namanya? Pokoknya sponsornya Saitek. Itu Saitek yang sempat sponsorin aku juga kemarin. Sponsornya Saitek itu mainnya di Pluit. Aku lupa nama eventnya apa. Terus kita main Muay Thai, aku waktu itu perebutan gelar untuk kelas di bawah 50 kg. Dan situlah pertama kali aku menang pada akhirnya. Itu masih ingat nggak rasanya? Masih ingat. Happy. Soalnya pertama kali menang kayak, wow, punya gelar gitu. Oh itu udah dapet gelar gitu. Ya, Gelarnya apa waktu itu maksudnya? ya itu champion super flyweight ya, di 48 kilo. Oh itu flyweight. Kan kalau misalnya, soalnya gue kan nggak tahu kalau misalnya, ya kan bapak Muay Thai sama kayak tinju kayak gitu kan ada welter. Ada beda dikit sih, kalau sama MMA biasanya. Itu kan ada kelasnya apa aja sih biasanya? Kalau kelasnya kan namanya sama. Dari awal ya, dari awal. Yang paling kecil dari Dari paling. atom tuh, terus habis itu stroke, flyweight, terus bantam. Bantam, Terus habis itu kemana lagi sih? welter. Light dulu ya. Light, welter. Punya sebelah bantu kita banget loh. Iya. Punya sebelah nih. Sebenarnya sama, cuman biasanya berat badannya yang turun. Misal kalau kayak di sini nih MMA kan normalnya atomnya di 52 misalnya. Kalau misalnya di Muay Thai itu atomnya udah di 40 berapa gitu. Oh udah di berat badan ya. Nah itu kan misalnya kayak mau tanding itu kan berarti ada menimbang berat badan dulu ya berarti kan? Nah itu dietnya tuh kayak gimana sih? Karena misalnya kita kan Lu nggak bisa diet kayak dia, nggak bisa. Kita orang biasa. gua tahu, maksudnya sekarang gini, kalau atlet kan beda treatmentnya. Iya. Ya kan, sedangkan kalau gue mikir, kalau gue latihan, mau nggak mau kan masa otot gue pasti ngembang dong. Betul. Masa otot ngembang, sedangkan lu misalnya lu harus ada weight lift, maksudnya buat nimbang berat badan mau tanding itu kan biasanya berapa hari sebelum ya? Puasa ya? Nah, habis itu puasa dulu atau gimana gitu, karena kan bengkak badan aja mungkin 2 hari gitu kan. Iya. Baru dia nyusut menjadi otot, menjadi mass itu kan. Itu gimana, Mbak? Nah, Itu dari dulu tuh selalu improve ya. Soalnya kan dulu kan kita pengetahuannya juga nggak sebanyak itu. Terus lama-lama benar karena latihan kan badan kita berubah. Iya. Jadi yang tadinya misalnya gampang nurunin berat badan sekilo, kalau masa ototnya banyak kan makin susah. susah ya, kita progres untuk ototnya tetap ada. Karena Muay Thai itu bukan otot basah, otot kering semuanya. Berapa lama dijemurnya? Nah, itu gua nggak tahu deh. Mungkin bisa jadi dendeng. Nah, lu mau ngerasain bedanya? Lu abon sama dendeng, nah itu udah. Basah sama kering. Ya otot basah tuh abon, otot kering tuh dendeng. Nah, udah gitu aja udah. Iya bener dah. Lu suruh gue mikir lagi kalau dendeng sama abon jadi lapar. Kalau dendeng abon berapa lama tuh? Mohon maaf, kita kalau lagi kita lagi masak ya. Nah, kalau misalnya cedera yang paling parah yang diterima waktu pas selama tanding itu apa sih? Iya, ini selalu ditanya kayaknya. Ya, Karena ya, penasaran. rhetorical question aja. Biar kesannya ada isinya. Nah, apalagi perempuan, karena Iya. gini, kalau perempuan itu sepertinya banyak part di tubuh kita kan yang sorry nih, istilahnya tuh jangan sampai kenapa lu nggak pemegang. Kayak kalau misalkan jangan sampai itu kenapa pasti kalau orang tua kan itu kan untuk masa depan kamu
gitu. Apakah ada yang pernah cedera di bagian-bagian yang justru penting untuk perempuan? Ada, kayaknya pada tahu sih, cuman mungkin udah pada lupa ya karena udah lama. Waktu itu aku kecolok, mataku robek, bola matanya. Lah. Itu sebenarnya paling parah karena waktu itu kayak ini tuh nyolok. Ini pertandingan apa yang nyolok? nggak sengaja. Oh, nggak sengaja, udah emosi gitu ya? Saya kan bolong ya, Iya. kan, gelasnya bolong. Jadi ya wajar lah tiba-tiba ada yang serut gitu kecongkel, kerasa dalam kok congkel gitu. Terus habis itu robek ya kan? Retinanya? Enggak, putihnya doang. Oh, putihnya doang. Kayak lagi singar Dia keluar lagi. Jadi, nah itu berarti itu soalnya aku kepikiran kayak, aduh mendingan kayak patah-patah ini. Sebenarnya nggak mendingan juga sih. Iya. Cuman kalau patah ini kan apa ini mendingan patah-patah? mungkin pulang-pulang bilang ke mama kayak masih ada gitu Masih kan. oke. Nah waktu itu kan keluar dari situ kan aku nggak bisa lihat ya. Jadi kan aku mikir, aduh kalau aku buta nih, bilang apa sama nyokap gitu. Ternyata enggak untungnya. Sampai rumah sakit tiba-tiba ada visionnya yang muncul gitu. Cuman di operasi, dijahit kan bola matanya. itu ya. Aku boleh pingsan nggak? Dengarnya kayak, Itu juga mau pisah kok gitu. oh iya. Tapi nggak pingsan? Pas lagi ininya, enggak. Tapi nggak pingsan? Enggak. Hebat banget gue ya. Gue bilang adrenalinnya dia masih tinggi gitu. Jadi biasanya orang kalau tanding tuh mau biarpun udah bonyok apa segala macam, nggak usah gitu deh. Lu naik motor jatuh, brak, patah tulang gitu. Lu masih bisa berdiri paling nggak 1 menit karena lu masih ngerasa adrenalin dulu. Oh nggak apa-apa, tapi kaki lu udah ada belakang gitu. Sering kayak gitu kan. Anak-anak motor sering banget kayak gitu kecelakaan masih berdiri gitu. Padahal lu Udah lah istilahnya. udah sebenarnya cuma kan adrenalin lu masih tinggi. Jadi kayak orang fighter juga sama gitu kan. Adrenalin tinggi, wah nggak ngerasain, dah udah selesai itu baru. Kenapa nih? Iya, Baru lah gitu ya. Tapi itu nggak ngebuat kapok ya. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang Ya kali kapok. iya maksudnya mata lo robek tiba-tiba misal gitu kan Bukan kapok, bertanding. istirahat doang itu pasti. Istirahatnya lama. tahu Banget ya. Cie. Kalau gue ini mata gue kan nggak bisa lihat kan. Oh iya. Kalau lo kan yang ngintip bukan karena lo fight. Nanti lagi bisa sobek siapa yang ngintipin. Manusia di sini lagi semua. Kan gue nggak tahu lo udah ngintipin siapa. Oh, Citra, aku penasaran deh. Pernah nggak sih pas lagi bertanding nih dicurangin? Karena kan lagi ada yang bilang katanya tuh kita tuh dicurangin di Indonesia gitu. Adalah pertandingan nih gitu yang baru-baru terlaksana. Terus katanya tuh kita tuh dicurangin dari segi nilai, harusnya apa jadinya apa. apa ya? Kalau dicurangin kayak tiap fighter kayak pasti pernah merasa dicurangin deh. Oke. Apapun cabornya. Jadi cuman aku ngerasa ya kalau misalnya kita lagi tanding kita emang nggak bisa kayak apa tuh kontrol itu juri dan wasit tuh kayak apa, itu kan mereka semua yang punya power buat menentukan. Sedangkan buat aku itu masih normal lah. Misalnya biasanya kita yang dicurangin itu kan poin, harusnya dapat poin ternyata enggak. Harusnya kita menang tapi enggak, harusnya kita di stop tapi enggak gitu. Nah kayak gitu-gitu kan aku juga ngeliat apa ya, emang Ada Pak RT, iya. Iya Pak RT, Pak RT. Terus? ini Pak RT-nya. Pak RT. Nanti kita terus aja. Nanti kita ambil sendiri Pak RT. Iya. Iya, makasih Pak RT. Terusnya Pak RT. Iya. Makasih Pak RT. Iya. Nah karena kita nggak bisa menentukan itu, jadi menurut aku ya emang kita mesti kalau pengen menang pasti, ya kita mesti bikin poin pasti, kita mesti KO-in orangnya, kita mesti selesaikan lah kalau dia meme submit atau KO, TKO gitu kan. Kalau misalnya poin-poin aja itu agak susah sih emang. Makanya wasit kan ada banyak ya di segala sisi. Nanti wasit yang di sini lihat, yang di sana enggak, jadi enggak poin. Itu kan sebenarnya nggak salah juga. Kadang. Atau ada juga faktor misalnya faktor tuan rumah. Itu juga menentukan. Kalau misalnya kita tuan rumah, ya udah pasti ada kayak 1 poin lebih lah. Jadi kalau lu tipis-tipis, ya pasti lu kalah. Itu buat aku wajar lah. Jadi ya gimana dicurangin kadang Ada sedih VAR. sih. Iya. Maaf nggak main bola. Tuh bisa aja kalau lihat kayak gitu, nah ini masuk ke poin apa enggak? Oh iya ya. Dicek dulu dong. Iya. Nah kalau itu maksudnya prinsip apa yang lu bawa ke oktagon juga kan, misalnya untuk tanding itu maksudnya even though misalnya kayak ini pasti agak-agak udah mungkin ada feeling gitu nih kayak bakal dicurangin atau kayak gimana, tapi prinsip lu tetap dengan ya udah gue fair fight aja gitu, atau misalnya ya udah gue ikutin mau lu deh, maunya apa gitu misalnya
Lu mau gue kalah, oke fine, misalnya kayak gitu ada yang kayak gitu kan. Gitu. Maksud prinsip lu kayak gimana gitu? Ya aku sih main-main aja ya kalau udah tahu kayak ini kayaknya agak susah nih Untuk menang gitu. untuk kita mau misalnya nggak imbang kan kadang aku juga suka dapat lawan nggak imbang kan. Atau misalnya imbang tapi dia lebih tadi punya poin plus itu. Ya udahlah main aja. Kalau misalnya dikalahin kita nggak bisa finish dia nih karena harus finish. Nggak bisa finish dia kalian ya sudah aku lebih kayak gitu cuman sedihnya kalau misalnya kita cari uang ya kita kan udah keluarin modal kadang nggak dapat sponsor nih udah keluarin modal banyak buat persiapannya terus tiba-tiba maksudnya modal pribadi dicurangin kalau misalnya nggak ada sponsor kita selama latihan kan modal pribadi dari kerjaan atau apa aku baru tahu juga soalnya kita dimodelin sama camp ya Oke. kan tapi ya soalnya kita kalau lagi persiapan kerjaan yang lain biasanya kita tinggalin jadi kayak masuk lebihnya kalau nggak ada sponsor apalagi kan berasa tuh udah jadi rugi rasanya kalau gue taunya soalnya ya hampir sama kayak bengkel kayak motor drag race kan itu biasanya bawa nama bengkelnya kan sponsor biasanya kalau fighter kayak gitu dia bawa nama sasananya juga kan dari sasana ini maksudnya tempat latihannya kan selalu ada biasanya tuh ada banner-banner pinggiran nah itu kan jadi ya cuman maksudnya mereka juga mensponsori cuma sampai titik tertentu gitu kan nggak selalu Oke. gitu Ada nggak sih merasa ini sama fighter pria kan kita fighter wanita ya tapi pernah ada nggak sih wanita astagfirullahaladzim sampai itu gue jadi sebenarnya gue perempuan apa laki-laki sini dia kayaknya mempertanyakan gue itu laki-laki dan perempuan makanya gue bingung deh kok tiba-tiba sosok cewek ada pernah nggak sih kayak banyak yang ngerasa kayak gue pengen nih ngalahin fighter laki-laki yang ini nih gitu enggak ya kalau sekarang kalau dulu mungkin awal-awal ada ya kayak sotoy kan kayaknya bisa nih kalau sekarang enggak sih udah tahu lah kita beda pasti udah paham cewek sama cowok udah pasti physically beda udah gitu udah bisa lihat misalnya anak baru anak baru ya sih baru saya baru terus kita udah lebih pengalaman kalau misalnya dia kalah wajar gitu kan terus misalnya atau enggak ini lebih besar walaupun anak baru tapi lebih kuat wajar juga udah ngeliat ke situ jadi nggak gitu sih pengen ngalahin orang sekarang apalagi cowok. Nah, nih ada yang menarik sini satu aja. Ini kalau misalnya ini kan sekarang ada yang ya gimana ya di luar negeri ya maksudnya UFC maksudnya bukan bukan di sini ya maksudnya ini kan ada ini pandangan lu aja mau nanya ini kan ada namanya nih si Amerika ini suka konyol kan ya ada yang tiba-tiba yang I identify as woman tapi lu fight di kategori misalnya lu laki tapi lu tiba-tiba lu fighting sama perempuan karena you identify as a woman tiba-tiba lu tanding laki sama perempuan perempuannya kalah gitu kan menurut lu itu gue tahu sih itu udah nggak adil gitu cuman lu sendiri pandangan terhadap kayak gitu tololnya sekonyolnya maksudnya apa sih gitu iya itu konyol sih gue juga iya kan sering kan lihat kayak gitu kan ini baru-baru ini gue baru baca tuh yang strong woman itu di mana nah iya nah itu gue juga nggak mendukung itu sih soalnya maksudnya nggak mendukung yang trans ya karena kita emang beda loh apalagi perempuan kan berasa emang beda loh iya maksudnya dari segi iya karena kita latihan kita udah tahu lah kita satu divisi ini sama-sama main di kelas 50 misalnya tapi beda kekuatannya cewek sama cowok itu dari lahir ya emang masalahnya udah beda semuanya udah beda jadi nggak fair banget dan benar waktu itu yang aku lihat tentang strong woman ini kan dia bilang dia merasa kayak kita tuh sebagai perempuan nggak didukung nih olahraga perempuan ini harusnya kan cewek yang masuk situ nah, kayak, tapi dia kan tubuhnya laki-laki walaupun dirinya perempuan jadi itu nggak fair sih ya kayak kemarin maksudnya ada kasus yang banyak kan ada yang kemarin yang si perenang itu juga yang dia identify as a woman tapi udah casingnya ya lo maksudnya yang mau dioperasi kayak gimana pun ya lo laki gitu tapi lo ikut olahraganya untuk perempuan jadi kayak ngerasanya sekarang tuh ya alhamdulillah nih ya di Indonesia belum ada kayak gitu-gitu gue rasa juga nggak mungkin juga gitu kan tolol-tololnya please deh gitu ya kan yang nggak goblok juga dong ya kan ya combeng tiba-tiba lo masuk oktagon ya kan kategori lo apa maksudnya kita perempuan terus tiba-tiba dibilangnya perempuan ya terus lo lawan perempuan tapi badan lo laki-laki
laki ya tetap aja itu kan nggak fair Iya, gitu dari kayak situ itu ya. maksudnya kayak Menurut gua enggak sih. maksudnya itu Dan menurut lu ya, juga kan? ya menurut gua maksudnya ya itulah kenapa dibuat kategori wanita gitu loh. Maksudnya kan di sini kayak ya ibaratnya kalau dalam itunya women empowering lah gitu Yeah. kan. Tapi kenapa kok sekarang lu mixing gitu jadi bukan mix martial art lagi. Kok mixing gender mixing nih? gender. Kenapa gitu? Ya, mix gender. Kalau nggak ngebatasin itu maksudnya ini. Gue yang Atau harusnya bikin aja ya udah kalau emang mau ada yang pria, wanita ya yang ini ya itu sendiri lah ya, gitu. kategori alien sendiri lah. Iya, maksudnya jangan lo mix sama yang laki-laki atau sama perempuan. Iya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri deh, Mbak Citra, apa sih yang harus dibenahi untuk apa ya dalam segi olahraga MMA sendiri dan juga khususnya atlet perempuannya? Ini MMA ya. Atau mungkin Muay Thai juga ada, karena kan masih kayaknya kalau untuk atlet perempuan masih jarang ya. Gitu. Apa ya yang harus dibenahi? Aku sih kepikiran yang pertama mungkin sarananya kali ya. Sarana buat bertandingnya. Jadi supaya misalnya kayak petarung MMA perempuan yang berkembang, kita mesti banyak main sebenarnya kan. Mas sekarang kan lagi jarang nih ada acara MMA yang Betul. di Indonesia ya, cuman ada beberapa. Terus habis itu kan biasanya cewek juga main masih 1-2, cuman bisa main di itu doang. Kalau misalnya lebih banyak kan lebih banyak perempuan yang bisa masuk, lebih banyak perempuan yang bisa main, semua berkembang gitu. Menurut aku sih lebih ke sarana ya. Saya kalau misalnya enggak nih, misalnya sarana dikit. Kemarin kan kita ada beberapa tahun lalu tuh kayak mau main MMA di Indonesia cuman bisa main di 1 atau 2 event doang. Terus habis itu aku pernah soalnya, terakhir aku main MMA itu aku habis diundur sekitar kayak beberapa bulan, sampai 7 bulan kalau nggak salah, mundur-mundur terus. Itu nggak salah juga, cuman kita sebagai fighter kan capek ya nunggu ya 7 bulan. Jadi diundur-undur itu karena atletnya mundur, nggak siap. Oh. Dan aku merasa nggak siapnya mungkin mereka lebih prioritaskan pertandingan yang lain. Misalnya mereka lagi jadi atlet daerah mana, itu kan digaji ya. Iya. Jadi ya udahlah mereka nggak bisa main. Nah mungkin itu terjadi karena di sini sarananya sedikit, jadi mereka pikir ya mungkin kita main di sini cuma setahun sekali, udahlah fokusin yang lain aja gitu. Atau dijadikan apa namanya ya nasional. Jadi mau nggak mau ada atletnya juga di situ. Jadi ada atlet yang aktif ya, Yang aktifnya yang juga. pasti main. Nggak dan pasti main ya. gitu. Maksudnya ini kan ya, MMA kan masih ibaratnya kayak masih ya di luar dari Wow, ini ya, lah ya. ya, dari orang ya maksudnya kayak cabur-cabur yang lain gitu kan. Maksudnya udah ada karate, udah ada wushu, udah ada segala macam. Kalau MMA masuk juga kan paling nggak udah ada ya pasti atletnya ada gitu, dan eventnya pasti mungkin akan lebih banyak gitu kan. Biar Karena lebih sekarang keren ya MMA perempuannya. masih narik dari atlet-atlet itu. Jadi ya mereka sibuk di situ lah sebenarnya. Kalau misalnya lagi kosong baru. Jadi nggak fokus main. di MMA-nya ya. Oke. Ini kalau di luar negeri itu atlet-atlet MMA atau wrestling gitu kan banyak jadi pemain film nih, ya kan? Tahu dong. Oh, berarti mau ya Mbak Citra ya? Maksudnya kalau misalnya kan Indonesia juga udah mulai banyak di film-film laga. Mungkin juga ada beberapa atlet juga udah jadi ada di film laga gitu. Apakah Mbak Citra ada kok yang mikir sih dia enak berarti? Gue lagi mikir dia apa? Setan headlock buat. Setan headlock. Iya, Yuri King gitu tiba-tiba matinya gitu di armbar aja udah mati. Apakah ada rencana arah sana atau mungkin nanti kalau misalkan satu hari ditawari untuk main film juga mau atau Pasti malu, soalnya emang aku dari dulu tuh pengennya ke entertainment yang ke situ ya. Oh. Jadi aku kecilnya tuh sebelum aku emang pengen jadi atlet, tapi aku pengen banget tuh jadi wrestler yang semacam WWE. Oh. oh iya dong, itu kan tontonan zaman dulu kayak semua anak pengen banget gitu. Gue aja pengen jadi The Rock dulu. Dulu kan masih di WWF ya, masih Iya. yeah. Laki ya. Terus waktu itu ya ada lagi The Rock tuh. Iya. Akhirnya generasi kita tuh. Iya kan, Rock Johnson tuh kayak ngeliat mereka tuh kayak, wih kayaknya gue bisa nih jadi kayak gini Stephanie McMahon gitu kan. Gue masih Undertaker. Nggak mungkin. Zaman gue Undertaker kan masuk. Ya Undertaker ada juga. Tapi WWF dulu yang awal. Oh, kita udah kan iya. WCW, Iya. WWF itu yang paling lama. Generasi pertama nih masih ada, wah banyak deh udah. Iya, nggak. berarti dia lebih tua. Lebih tua. Nah, jadi pengen Itu udah gitu kan nanti kalau misalnya aku bilang sama orang sukanya kayak gitu, terus mereka bilang tapi itu kan settingan ya, itu kan fake gini. Justru itu serunya, ya kan. Makanya aku sebenarnya suka nih kayak dunia film itu karena banyak koreo. Cuman memang aku nggak dari awal mungkin nggak fokus ke situ, jadi aku nggak banyak lini juga kan.
Jadi aku kalau untuk main film sih ya sesekali, baru sesekali aja. Sekali apa 2 kali aja gitu. Sisanya aku suka main stunt juga soalnya jadi stuntwoman. Film apa sih kalau boleh tahu? Film apa ya? Beranak dalam kubur. Enggak dong, enggak gitu dong konsepnya. Sista kubur. Tiba-tiba berada dalam kubur terus yang bantu melahirkan dalam kuburnya bagaimana sih? Lain deh. Ya mas standar bisa aja. Jatuh ke kuburan gitu kali. Ya maksudnya standar kan apa aja gitu loh. Berarti ada Bisa jatuh ke apa? kuburan, gali kubur, biar kelihatan ototnya gitu kan kayak laki gitu misalkan. Ya, wah tukang gali kuburnya nggak ada nih, dia aja deh belakang. Hengkel belakang aja gitu. Wah, ternyata bisa ya. Ternyata otot-otot belakang Kayak ada kelihatan. ototnya. Ini deh, kayaknya emang dia cewek ya, kita lakinya ya. Iya. Kok dari tadi nggak makan gorengan sih? Iya ya, makanlah. Makan sebenarnya makan juga. Kenapa sih? Diet ya? Kan udah nggak diet. Lagi nggak diet. Nggak diet dia. Aku emang jarang kalau makan gorengan itu. Tapi boleh kan di. Ya udah langsung bapak tuh ya. Tapi terakhir dong, mungkin aku pengen tahu dong Mbak Citra mungkin mau ngomong apa ke atlet-atlet perempuan di luar sana atau mungkin calon-calon atlet perempuan di MMA atau di Muay Thai. Mungkin ada semangat dan pesan untuk mereka? Ada. Ada. Boleh ngunyah dulu ya. Kan kita sambil ngunyah, orang kita mengangkat kaki juga boleh. Namanya juga harus kita bayar. Sedih adalah kurangi gorengan. Iya kayaknya itu deh. Tolong untuk adik-adik semua kurangi gorengan ya. Data-data kita habis gara-gara gorengan. Ada tuh bilang ada. Tunggu. Pesennya buat calon-calon atlet perempuan atau mungkin yang udah jadi atlet gitu. Sesama atlet perempuan. Pesan gorengan lah. Tetap kalau dia gorengan lagi. Pesannya sebenarnya gini. Kalau misalnya untuk atlet mungkin udah tahu ya mau apa. Cuman yang untuk yang mau memulai nih, karena aku juga awalnya kan bukan dari atlet nih. Dari orang apa tadi bilangnya orang biasa ya. Orang biasa. Orang biasa mau jadi atlet, orang awam. Yang penting mulai aja dulu. Aku orangnya mulai aja dulu, coba aja dulu. Nggak harus kok latihan jadi atlet ya kan? Buktinya aja, langsung aja. Karena tujuannya banyak. Kita mau latihan nih olahraga apapun, nggak harus martial arts. Itu bukan cuma untuk jadi atlet kok ya kan? Nah, kamu juga suka latihan kan pasti ada tujuannya sendiri dong. Gue tuh kayak bikin otot seperti dulu. Entah pengen bikin otot atau pengen sehat atau apa. Iya. Buat aku yang paling penting sih buat perempuan itu, yang penting ningkatin olahraga itu bisa ningkatin kepercayaan diri, betul nggak? Betul. Jadi pasti PD itu meningkat lah entah apapun itu karena kita merasa badan kita lebih fit gitu. Betul, bisa iya. bisa jalan aja tuh entah kenapa ya pede aja. Lebih menyenangkan lah ya dengan badan seperti Soalnya ini. badannya tuh kayaknya nggak cepet Capek. capek gitu. Jadi itu sih tujuan utamanya buat aku, yang penting bisa jadi pede. Jadi mulai aja dulu, nanti urusan bisa atau enggaknya gampang lah. Langsung aja ke Thailand kayak dia tanding ya kan. Siapa tahu tiba-tiba jadi sotoy kayak gue. Gue ke Thailand nggak nyampe yang sama. Ada yang nanya tuh meja sebelah pernah di catcalling nggak? Piu piu. Lapain nggak kalau lagi ada Itu main meja sebelah. Kalau meja sebelah tuh dia tiba-tiba pernah di catcalling nggak? Piu piu gitu. Gue di catcalling, aduh apa lupa. Tapi Banyak ya. beberapa tahun belakangan ini kayaknya udah nggak pernah sama sekali. Ya lu serem banget di Instagram lu, gua aja ngeliatnya kayak buset sekarang dia begini banget. Makanya tadi kan gue bilang makin meningkatkan kepercayaan diri itu kan. Karena gue kalau misalnya kita kayak pede badannya bagus gitu kan, yang badan itu nggak bagus-bagus banget juga sih. Cuman kayaknya kita pede, orang lihat kita tuh kayaknya kita fit. Tahu kan ini Kok sakit kayaknya. hati gue dengerin ya? Kan badan gue nggak bagus banget. Ya, gua sih santai ya. Gue apa? Hei! Paling nggak tuh itu nggak sih aura lu keluar nggak sih? Ya walaupun Kan dia belum, dia masih aura-aura. Gue aura-aura nih. Terus sehatin badan. Enggak, maksudnya ada nggak dia calling dia, orang dia tasnya udah mau pis gimana sih? Kalau pakai calling dia, klak gimana? Siapa yang mau teriakin? Goblok tuh. Pernah nggak di catcalling? Pernah deh. Kegebuk nggak? Enggak sih. Ya pakai motis dong, senyumnya. Jadi orang tuh kalau misalnya aura lu kayaknya nih orang nggak perlu digangguin, nggak bakal digangguin sih. Dulu gua kemana-mana kan naik sepeda ya, naik sepeda tuh. Gara-gara Road bike. agak aja suka aja tuh naik sepeda road bike. Mana-mana naik sepeda. Sengaja tuh pakai baju yang celananya agak pendek gitu kan. Belum tatoan tuh waktu itu. Karbon. Celananya agak pendek. Ya pokoknya Karbon ya karbon. Mahal. Terus pakai tangan putung gitu kan. 150 juta ada. Tapi enggak. Ini kan dibucin harga. Kan cuma sepeda ya?
Ini roasting. Iya, sebenarnya road bike, oke. Road bike jauh, tapi jauh. Karbon ya, karbon. Ngomongin harga, lama-lama jadi jualan sepeda kan dia. Iya, Saya lupa dari sini. justru orang tuh ngeliat kita malah nggak gangguin sih. Mungkin udah males kali nih orang. Orang gangguin cepat anjir. Bisa, kayaknya nih orang bisa entah bisa melawan atau apa gitu kan. Iya. Jadi enggak. Terus abis itu aku orangnya kayak Kalau bagi kill. Kenceng banget. bisa aja nih ada satu trik yang suka aku lakuin adalah kalau misalnya di catcalling aku gangguin balik. Ini buat orang perempuan ya. Suka aku ajak ngobrol balik, misalnya apa sih orang kalau catcall ngapain? Manggil shit enggak mau kemana sih gitu Yeah. kan, kayak gitu. Mau kemana jawab aja. Mereka tuh sebenarnya juga cuman iseng doang kadang-kadang. Jawab aja nanti. Oh ya udah jadinya biasa gitu loh. Oh iya bang, lewat dulu ya. Oh iya mbak, paling gitu kan udah selesai. Iya, pas diikat rambut, sini skin dalam. Iya, ini. Keluar Everlast gitu. Ya udah Bang ngapain? mau kemana? Sebentar ya. Kira-kira saya mau kemana nih? Gak jadi bang. Oke, misi gitu. Mau mana bang? Kira-kira mau kemana nih saya gitu. Kalau cowok ada refleks gini nggak sih kalau Apa? misalnya ada nggak tahu ya entah cowok atau aku sih ngeliatnya bukannya sama-samain ya, tapi binatang pun kalau misalnya ngeliat kita takut Binatang pun ya. Binatang itu karena binatang pun emang binatang ya, orang. misalnya kayak kita takut dikejar anjing. Iya. Kalau kita main Wah, apa anjing. dikejar Wah, anjing. anjing. Nah, itu loh konsepnya kayak gitu. Oh jadi kalau sama laki pun sama ya? Nah, jadi kayak aku gitu main kan? anjing. Kalau Iya, gua- Pak. Kalau ceweknya makin takut kan makin lo gangguin atau Gue kalau melihat ceweknya kayak dia kayak gini, gue udah mati gue alhamdulillah kalau mobil gue mau ada yang dorongin. Buat apa punya cewek perkasa nggak gue gunain gitu? Gue sih nggak apa-apa dorongin, yang penting lo tetap bayar. Gue yang bayar soalnya biasanya paling malas apa? Paling enak kalau wah, ini berarti kalau misalnya tanjakan aman dong. Ini dorong kayak gini. parah banget lu. Loh, Ini tetap aja yang dorong ini lu kan laki. Ya, Bilang